soal sastra sufistik, Mm-mm. tidak bicara soal antara Lekra dan Manikebu gitu kan. Itu. Jadi saya kira enggak juga ya, kalau menurut saya ya gitu kan. Alam kalau generasi awal, tetapi memang ada beberapa yang masih pertarungan tanda petik, ada istilah dendam bener, misalnya Taufik Ismail dendam bener sama Lekra. Bahkan turun-turun komunis sampai sekarang. Lantas gini, tentang DKJ ini berarti ya. Menurut Pak SBD kan rasanya kayaknya nggak ada bias-bias ideologis ya di DKJ seperti itu. Tapi kan memang banyak wacana ya Pak ya, yang bilang bahwa sebenarnya memang eksistensi DKJ ini terlalu apa ya, kuat gitu, hegemonik lah di arena sastra Indonesia. Jadi seolah-olah DKJ itu menjadi semacam sentral lah untuk sastra Indonesia itu. Kalau belum di DKJ, itu belum sastrawan gitu, dalam tanda kutip gitu, seperti itu. Itu pandangan Pak Isbedi gimana? Ya, dari zaman saya juga bukan DKJ sebetulnya. Belum masuk Taman Ismail Marzuki, artinya belum tampil di tim, wah belum disebut sastrawan. Iya, benar. Tapi era-era kemudian enggak juga sebetulnya. Meskipun DKJ juga punya hegemoni, DKJ sekarang apalagi generasi yang muda-muda sekarang kan dipegang oleh dari generasi misalnya Aprizal Malna, sudah dunianya sudah berbeda. Kita lihat aja lah misalnya pemenang novel DKJ, pemenang puisi DKJ misalnya kan sekarang kan udah agak berbeda kan istilahnya kan gitu. Kecenderungan yang jam dulu. Karena pada akhirnya memang penentu pemenang di suatu event akhirnya di dewan jurinya gitu. Apa sih dewan jurinya bagaimana? Begitu kan. Dewan jurinya begini. Yang terakhir kan bisa kita lihat ada Nezar Patria, kemudian ada Mario F. Lawi, dan itu ada Silda ya, Linda Kristanti misalnya, 3 orang ini. Ini jelas berbeda benar gitu kan. Gitu. Kalau Pak Isbedi ngelihatnya ada perubahan yang signifikan nggak sih Pak dari corak, saya bilang corak ya, maksudnya di era 80-an gitu, misalkan kan kita tahu karyanya Pak Budi Dharma Olenka pada saat itu kan, terus di tahun 90-an itu Ayu Utami, terus kemudian di tahun 2010-an itu mungkin saya kenal di sini salah satu teman namanya Ramaida Akmal itu apa namanya, mungkin nggak ada semacam apa ya perubahan corak gitu atau perubahan selera lah sederhananya dari tahun ke tahun DKJ gitu dalam sayembaranya, bahwa pemenangnya tuh ternyata berbeda ya tahun lalu dengan tahun ini, atau 10 tahun yang lalu coraknya ternyata begini, yang sekarang seperti ini. Itu ada nggak, terasa nggak itu perbedaan-perbedaannya? Iya sebetulnya terasa dong, itu kan maka saya bilang tadi kan, pemenang atau buku yang baik atau manuskrip yang yang lolos dari suatu event itu tergantung dari si kuratornya atau dewan jurinya. Nah itu. Tetapi apa iya karya yang lolos dari suatu event itu lalu menjadi booming? Saya kira ada sedikit kan yang booming kan. Bako, Darman Munir kan. Itu booming kan. Kemudian Olenka-nya punyanya si Budi Dharma. Termasuk punyanya si Ayu Utami kan. Nah, selebihnya kan kita nggak biasa-biasa aja loh begitu. Nah, saya nggak tahu apakah kualitasnya atau perkembangan kemudian. Kalau soal kualitas, ya saya kira yang dianggap sudah menang suatu lomba ya otomatis dia baik gitu. Tapi ketika di masyarakat, nah itu kan nggak se-booming amat begitu loh gitu. Nah, gini gitu. Dari DKJ begitu ya. Dari DKJ aku mau agak melebar sedikit karena kan sebenarnya selain wacana bahwa tim ataupun DKJ itu seolah-olah jadi sentralnya, saya dari dulu nggak ini loh, nggak percaya atau nggak terlalu ansik atau apa ya kepada Jakarta. Tetapi Jakarta adalah tujuan para pengarang
Iya, para sastrawan. Karena bagaimana juga media massa yang paling banyak kan di Jakarta. Di Jakarta ya. Kan? Kompas, Horizon ya. Saya nggak mau munafik, tapi saya juga nggak yakin bahwasanya keberhasilan kita dimanapun bisa saja. Dulu pernah ribut juga kan, lagi polemik di sekitar 80-an. Wah, penyair Lampung kalau mau ingin berhasil, mau ingin sukses harus berada di Yogyakarta. Yang enggak juga loh, saya bilang gitu. Kalau si penyair sastrawannya bodoh, mau di ketiaknya para raja penyair ya tetap aja gitu, bodoh begitu kan. Artinya begitu. Nah, kemudian saya melihat DKJ akhir-akhir ini ya, saya enggak kalau ini menurut apa tuh pribadi saya enggak terlalu menjadi tanda petik dewa ya bagi sastrawan Indonesia. Kalaupun kita ke tim, ya nggak harus ke DKJ kan, berarti gitu kan. Menjadi penyair harus diundang ke tim. Betapa banyak event-event sekarang, festival-festival ini. Nah itu, festival sastra, festival puisi, begitu. Nah itu ya. Seberapa jauh sih Pak sebenarnya pengaruh dari tokoh-tokoh itu terhadap perkembangan sastra? Ini bukan cuma di Jakarta ya, maksudnya di Indonesia gitu. Pengaruhnya sejauh mana mereka itu Pak? Saya kira sangat berpengaruh ya. Justru adanya Gunawan Muhammad, ada Abdullah di WM, ada Sutarji, ada Sapardi, Djoko Damono, itu sangat berpengaruh sebetulnya bagi kepenyairan Indonesia. Saya kira sangat muskil ya ketika penyairan di Indonesia tidak kenal mereka atau tidak membaca karya mereka, tidak interteks kepada mereka. Meskipun belakangan kemudian kan, setelah perkembangan kemudian bagaimana Salihara Utan Kayu yang cenderung kepada Amerika Latin misalnya kan, akhirnya supaya karya kita dimuat atau supaya kita diundang Utan Kayu atau Salihara, maka tanda petik cenderungan ke sana-sana begitu kan. Nah, jadi kalau sekiranya memang mereka itu berpengaruh, tadi juga sempat Pak SBD sempat singgung di awal-awal tadi, bahwa ada yang bilang di awal-awal dulu puisi Pak SBD itu mirip seperti tokoh-tokoh yang sebelumnya ada. Salah satunya misalkan Gunawan Muhammad gitu ya. Apa ya? Maksud saya berarti ada nggak semacam standar-standar yang sebelumnya memang sudah coba mereka distribusikan gitu. Jadi kalau misalkan mau karyanya berkualitas harus mengikuti itu. Itu Pak SBD rasakan nggak di awal-awal dulu? Jadi kalau misalkan pengen berhasil ya karyanya harus seperti Chairil Anwar gitu, harus seperti Gunawan Muhammad gitu, terus seperti itu. Itu dirasakan nggak? Enggak, tidak dirasakan karena kita baca aja. Sebetulnya saya percaya gitu kan, kita banyak membaca karya-karya sesuatu itu, otomatis itu akan, apalagi penyair pemula itu akan mengikuti kecenderungan penyair sebelumnya. Saya yakin itu. Cuman yang nggak bisa saya ikutin kan, misalnya kalau saya ikutin pengaruh, waktu itu Horizon dipegang oleh redakturnya Sutarji Kasumbari, maka saya seperti mantra-mantra. Enggak juga kan. Waktu itu Sutarji megang selain Horizon juga megang Harian Pelita. Iya. Enggak juga kan saya bermantra-mantra begitu kan. Tetap aja dengan artinya itu dalam pengertian kecenderungan lirik-lirik mereka atau lirik-lirik imajisnya Sapardi Djoko Damono itu memasuki tanpa kita sadari, merasuk kepada kita. Karena interteks aja otomatis di pikiran kita itu kan ibaratnya itu kan seperti file-file itu kan akan muncul gitu kan. Tapi kita tidak mengikuti tanda petik menjiplak mereka, tidak otomatis gitu. Nah, saya melihat kalau dulu memang pertarungannya adalah pertarungan karya yang kualitas karena memang redakturnya juga berkualitas waktu itu ya kan. Sekelas misalnya Sutarji, kelasnya Abdullah di WM, bahkan Sapardi juga pernah megang Horizon kan. Gitu. Nah itu. Atau ngomong soal kualitas Pak, kira kualitas itu bisa diejawantah nggak? Maksud saya gini, kalau misalkan kualitas sastra itu ada standarnya, misalkan bagi Pak SBD nih sebagai seorang penyair, standar kualitas puisi itu apa sih gitu? Di mana titik misalkan kita harus mencapai itu untuk mencapai satu kualitas gitu misalkan, kira-kira gitulah. Saya bukan kritikus ya, jadi untuk kualitas puisi yang baik itu saya kurang tahu, tapi saya sebagai penyair ya tentu di sana ketika ada tema atau ada ide, saya olahlah tema itu atau ide itu dengan seperangkat alat yang dimaui sastra. Di sana tentu ada diksi, ada simbol-simbol, ada
nyampemen, bahkan yang lain-lain ya, sampai tipografi juga itu kan bermain kan, tanda titik juga bermain. Saya kira di situ ya. Nah inilah sebetulnya puisi itu kan juga sebetulnya seni berbahasa sebetulnya kan. Jadi bagaimana kita bahasa itu kita mainkan, tapi bukan bermain-main terhadap bahasa. Gitu kan. Kita pernah bermain layang-layang di sini. Rambutmu yang tersibak angin adalah benang